Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bersama-sama. Nah, pada kesempatan hari ini materi kita itu terkait dengan bagaimana cara kita melihat suatu permasalahan. Kemudian dari permasalahan tersebut kita bisa menyampaikan opini, argumen berdasarkan bukti-bukti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk pada kegiatan inti, saya mengajak semua siswa untuk berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan pada hari ini itu bisa berjalan lancar. Kita berdoa juga semoga setiap aktivitas dimanapun kita berada, kapanpun kita melakukan, selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Siswa sekalian, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu ya, bahwa terkait dengan kegiatan berbicara atau komunikasi verbal secara langsung, di mana ada dua belah pihak yang terlibat, dan masing-masing pihak itu mencoba untuk mempertahankan argumen yang diyakininya itu bisa memenangkan pihaknya. Nah, sekarang ini kalau kita melihat situasi yang berkembang, misalnya ya, sekarang ini masih pandemi COVID. Nah, itu pun sebenarnya masih dalam ranah perdebatan apakah memang betul COVID itu ada atau tidak. Ya, pasti pernah sesekali terlintas dalam pikiran kalian bahwa COVID ini adalah sesuatu yang dibuat-buat. Tapi kemudian fakta-fakta tertentu menampilkan suatu situasi di mana memang COVID itu benar adanya. Oke, nah, dalam kaitan terkait masalah ini, ya, saya juga ingin menyampaikan meskipun di rumah, ya, kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap jaga kebersihan kita, ya. Kalau keluar tetap memakai masker, karena tidak ada obat yang lebih mujarab saat ini selain kita memperhatikan protokol kesehatan. Di sesi awal ini saya ingin menampilkan ini dulu. Untuk kompetensi dasar pertemuan kita hari ini itu sebenarnya sama dengan pertemuan sebelumnya. Ada dua kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama itu menghubungkan permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Kemudian yang kedua, mengonstruksi permasalahan isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat itu sendiri. Bisa kita lihat indikator dari kegiatan kita pada hari ini. Untuk kegiatan pertama itu untuk ranah pengetahuan ada beberapa indikator, begitu juga untuk ranah keterampilannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan TPACK dengan model pembelajaran problem based learning, serta didik dapat menganalisis topik, mosi debat, dan menyimpulkan pendapat argumen berdasarkan topik atau mosi debat yang diberikan. Menunjukkan pendapat argumen berdasarkan topik mosi debat secara langsung dalam kegiatan berbicara di kelas, dan menyempurnakan pendapat argumen yang telah disampaikan dalam kegiatan berbicara di kelas dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Kalian pernah mendengar istilah ini ya, debat kusir. Biasa kan? Ya, itu istilah umum biasanya yang sering disampaikan ketika ada dua belah pihak yang kemudian saling bertentangan pendapat mengenai suatu hal. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang tidak mengikuti rule dari pelaksanaan debat yang ada. Kira-kira begitu. Nah, pernah tidak merasakan debat kusir? Mungkin dengan teman sendiri atau dalam situasi tertentu.
Rifa pernah? Misalnya dalam konteks apa itu berdebatnya? Simpelnya biasanya cuma permasalahan selera. Kadang Oke. ada perdebatan. Nah, gimana Noval? Pernah debat kusir? Pernah, Sir. Nah, itu dalam aspek apa? Tentang teknologi ini, Sir, juga. Ya, oke. Pada dasarnya memang apa ya, segala sesuatu itu bisa menimbulkan perdebatan. Nah, disinilah kemudian kita bisa membedakan bagaimana rule dari debat yang kita pakai itu berbeda, berbanding terbalik dengan kegiatan yang disebut dengan debat kusir. Nah, biasanya debat kusir itu terjadi pertentangan antara dua belah pihak atau bahkan lebih. Karena apa? Orang yang berdebat kusir itu kemudian tidak diikat dengan aturan-aturan. Mereka bebas menyampaikan pendapatnya. Sehingga kemudian hal-hal yang di luar debat, kemudian itu di luar kendali bisa saja terjadi. Misalnya saling memaki, saling mengumpat, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian dalam kegiatan debat yang akan kita laksanakan nanti, karena kita punya model, karena kita punya acuan, karena kita punya pedoman pelaksanaan debat, maka kegiatan debat yang akan kita laksanakan itu tentunya akan menghasilkan suatu pandangan yang bisa saling menghargai argumen antara pihak pertama dengan pihak yang lain. Tapi tidak hanya itu, bisa menambah wawasan orang yang berdebat. Walaupun dalam sudut pandang atau posisi kita berdebat, itu bertolak belakang, berada di pihak yang berbeda. Tapi disinilah uniknya debat. Kita dilatih untuk bisa menyampaikan suatu argumen yang meskipun berbeda dengan hati nurani kita, berbeda dengan pemikiran humanis kita, tapi melalui debat itu membiasakan kita untuk melihat sudut pandang yang lain. Pasti akan muncul perbedaan argumen dalam hal menilai suatu permasalahan. Siswa sekalian, sesuai penyampaian saya tadi, bahwa ada kegiatan yang harus kita lakukan. Nah, pada sesi pertama ini, kalian masih mengerjakan kegiatan secara individu. Sebentar, saya akan tampilkan sebuah video. Dari video itu, saya meminta kalian untuk menganalisis yang pertama topiknya, oke, yang kedua adalah isinya, kemudian yang ketiga adalah bukti atau fakta dalam video tersebut. Bisa dilihat lembar kerja peserta didik? Bisa, Sir, bisa. Ini kegiatan satu kita. Saya akan tampilkan langsung saja ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Agung Andrian, selaku pembicara pertama dari delegasi SMA Negeri 4 Sukabumi, tim pemerintah yang akan menyampaikan definisi, limitasi, serta argumentasi pembuka kami selaku tim pemerintah. Dewan juri yang terhormat, dengan mosi kita pada kesempatan kali ini yaitu, Dewan ini menyetujui di negara korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Untuk nomor 1, apa topik dari debat tersebut? Melakukan seleksi terhadap siswa baru melalui indeks-indeks kejujuran di negara yang berkorupsi. Mufidah Yusuf, di nomor 2 tadi, menurutmu isi dari video debat tersebut menjelaskan tentang masalah apa? Tentang masalah kecurangan saat tes perguruan tinggi. Lanjut ke nomor 3, Cantika, mana? Yang saya dapatkan, Sir, itu ada data indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2019 yang mengatakan bahwa skor indeks persepsi di Indonesia itu berada di angka 40 dengan nilai tertinggi. Arifah,
bisa simpulkan keseluruhan isi dari yang dijelaskan oleh pedebat di video tadi. Silakan. Permasalahan dari mosi ini yang paling penting ialah korupsi yang tinggi di Indonesia. Jadi argumen pertama yang dibawakan oleh pembicara pertama oleh tim pemerintah tadi yaitu cara terbaik atau efektivitas untuk pengurangan kecurangan. Seperti yang kita tahu kalau misalnya potensi hal-hal yang mereka sebutkan tadi adalah potensi kecurangan itu terjadi karena dari universitas sendiri tes yang diadakan hanya tes tertulis atau tes-tes yang cenderung membuat siswa itu menjadi kompetitif dan karena juga kompetitif tadi, besarnya peluang untuk kecurangan. Nah, baik, siswa sekalian, berikutnya kita masuk pada sesi kedua. Di sesi kedua ini, saya akan berikan kalian sebuah mosi, kalian cermati mosinya, kemudian dengan durasi waktu yang saya tentukan, kalian menyusun argumen, setuju atau tidak setuju terkait dengan mosi yang ada. Perhatikan mosi berikut. Dewan ini menyetujui pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% terhadap produk 9 bahan pokok atau sembako dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Tugas kalian di sesi kedua ini, berdasarkan topik mosi debat yang diberikan, buatlah argumen. Apakah kalian setuju atau menolak mosi tersebut? Presentasi pertama, saya minta dulu Cantika. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pendapat mengenai dinaikannya PPN sebesar 12% untuk sembako. Seperti yang kita ketahui, pemerintah memiliki wacana untuk pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk bahan pokok. Wacana tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1938 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Arifah, mau menanggapi? Jadi sebenarnya kan untuk pajak kendaraan itu sudah dilakukan oleh pemerintah seperti di status quo kita saat ini kan. Namun alasan kenapa pemerintah tetap menaikkan pajak ini sendiri ya karena pajak-pajak tersebut tidak cukup untuk menutupi seluruh anggaran untuk melayani masyarakat itu sendiri, makanya dinaikkan dan dipilih sembakonya, dipilih dalam aspek sembako karena dinilai lebih efektif. Bagus sekali ya, paparan-paparan yang sudah kalian argumentasikan tadi itu memang merujuk kepada persoalan yang kemudian bisa muncul sekiranya pemberlakuan pajak ini akan diberlakukan dengan rasa percaya diri, dengan keberanian, tidak lagi ragu, tidak lagi gugup, tidak lagi grogi ketika berbicara dalam forum apapun. Nah, itu harapan kita melalui kegiatan debat ini. Ya baik, untuk sesi terakhir saya minta satu orang sedikit memberikan masukan terhadap pembelajaran kita. Kira-kira dari pengalaman belajar hari ini, apa kendala-kendala yang dihadapi, apa solusi yang mungkin bisa disampaikan terkait hambatan-hambatan yang kita alami. Menurut saya proses pembelajaran yang seperti ini itu lebih efektif sih, Sir, karena jelas gitu panduannya, poin yang diberikan, hal-hal yang harus dilakukan siswa, terus untuk efisiensi waktu juga sudah ada seperti batas-batas waktu yang ditentukan, jadi kita lebih disiplin dalam pengerjaan, dan selebihnya menurut saya ini harus terus dipertahankan metode-metode seperti ini. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Harapannya adalah apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran yang berharga untuk peningkatan kualitas diri kita ke depan. Baik
Berdoa dimulai. Terima kasih siswa-siswa sekalian atas partisipasinya hari ini. Setelah ini saya matikan recordingnya.